Misalnya ada si fulan ini, aibnya sudah menyebar di seluruh penjuru bumi. Tapi si fulan itu bukan hanya punya aib kan, dia juga punya kelebihan. Maka pada saat orang lain menyebarkan aibnya, sebarkanlah kebaikan dia. Kita punya kewajiban menyebarkan kebaikan dia. Dan kalau kita menyebarkan kebaikan, kita menyesuaikan diri kita dengan akhlak Allah. Dan kita pasti menang. Pada akhirnya kita pasti menang. Karena orang yang membongkar aib itu bersaing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan Allah adalah satarul uyub, menutupi aib. Karena zikir para malaikat pemikul arash itu ibu-ibu di atas sana, zikirnya berbunyi begini. Subhana man azharul jamil wasatarul qabih. Maha suci dia yang menampakkan yang indah saja dan menyembunyikan yang buruk-buruk. Malaikat itu berzikir seperti itu karena satu saat Allah perlihatkan catatan amal manusia di Lauh Mahfud itu kepada para malaikat. Dan malaikat menyaksikan perbuatan manusia yang bagus-bagus saja disebutkan di situ itu. Padahal malaikat dulu kan pernah protes. Ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa engkau akan jadikan di bumi seorang khalifah yang kerjanya menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Itu kata malaikat dulu. Protes itu diturunkannya manusia ke bumi ini. Lalu malaikat lihat, ini kok yang bagus-bagus saja. Lalu mereka ingin melihat catatan amal manusia yang buruknya di sebelah kirinya. Tiba-tiba Tuhan tutupkan tirainya, sehingga malaikat pun tidak sanggup melihatnya. Melihat itu kata malaikat kemudian gemuruh membacakan zikir itu sampai sekarang. Selama an endless time. Malaikat itu berkata, Subhana man azharul jamil wasatarul qabih. Maha suci Tuhan yang hanya menampakkan yang indah-indah saja dan menyembunyikan yang buruk-buruknya. Itu pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita ikuti pekerjaan Tuhan, insya Allah kita pasti menang. Dan itu juga kalau kita sendiri yang mulai membuka aib itu, tapi akhirnya tersebar, tugas kita juga ialah menebusnya dengan menutup aib itu dan menyebarkan keindahan dari orang yang kita pernah sebarkan aibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radina al-mardiyyin. بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وسلم عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam kuliah yang lalu kita sudah mengutipkan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah transaksi suci yang di dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Dan kita sudah menceritakan bahwa kata transaksi suci ini, kata ikatan yang berbobot berat ini, hanya dimaksudkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk 3 perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi dari kalangan ulul azmi. Allah berfirman, ingatlah ketika aku berjanji dengan engkau Muhammad. Lalu disebut dengan Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan kami ambil dari kalian sebuah mitsaqon ghalidha, sebuah perjanjian yang berat. Kedua, Allah menyebut perjanjian yang berat ketika Allah mengangkat bukit Sinai di atas kepala orang-orang Bani Israel. Allah menuntut mereka untuk mematuhi perjanjian Allah itu agar tidak mereka langgar pada hari Sabtu. Allah ta'du fi sabti. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil dari kalian perjanjian yang berat. Dan yang ketiga, Allah menyebut perjanjian yang berat, mitsaqan ghalidha itu kepada ikatan pernikahan, pada akad nikah. Sehingga apa makna dari itu semua?
Makna dari itu semua ialah bahwa kalau kita memenuhi mitsaqon ghalidha itu, kita akan diangkat derajat kita sama dengan para ulul azmi di antara para rasul. Dan bagaimana kalau kita melanggar perjanjian suci itu? Kita akan dihukum seperti Tuhan menghukum Bani Israel. Karena segera setelah itu, sekelompok Bani Israel melanggar perjanjian itu. Dan apa firman Tuhan kepada mereka? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang terkutuk. Jadilah kamu monyet-monyet yang terkutuk. Dan perjanjian yang kita sebut mitsaqon ghalidha dalam hubungan rumah tangga itu dapat mengangkat derajat kita sama dengan para nabi kalau kita sanggup memenuhi perjanjian suci itu. Salah satu isi dari perjanjian suci itu ialah kamu harus menciptakan di dalam kehidupan keluarga kamu itu ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Itu yang kita bicarakan kemarin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum altafukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu, yang paling mulia di antara kamu, kata Rasulullah, adalah yang paling lemah lembut memperlakukan keluarganya. Jadi karena itu orang yang paling lembut memperlakukan keluarganya memenuhi perjanjian suci. Dan karena itu dia diangkat sama derajatnya dengan para nabi, bahkan para ulul azmi di antara para nabi. Nabi SAW bersabda, kalau seorang perempuan menyakiti hati suaminya, man kanat lahu zaujah tu'dhihi, barang siapa yang mempunyai istri dan istrinya menyakiti hati suaminya, la yaqbalallahu salatahu wala siyamahu wala salihan, la yaqbalullahu salataha wala siyamaha wala salihan min a'maliha hatta turdiyahu wa 'alal rajuli dzalikal wizru idza kana zaliman mu'dhiya. Kalau ada seorang istri menyakiti hati suaminya, Allah tidak menerima salatnya, tidak menerima puasanya, dan tidak menerima amal soleh apapun sampai dia membuat ridho kembali suaminya. Begitu pula seorang suami akan mengalami hal yang sama, tidak diterima solatnya, saumnya, dan seluruh amal solehnya, idza kana zaliman mu'ziya, kalau suami itu berbuat aniaya dan menyakiti hati istrinya. Biasanya yang bagian kedua itu tidak dibaca oleh para mubalig yang laki-laki. Dan umumnya juga mubaligot juga tidak baca itu. Karena mubaligot itu belajarnya dari mubaligh. Di situ biasanya dipotong di situ. Jadi siapa saja di antara pasangan itu, baik suami maupun istri, apabila menyakiti pasangannya, Allah menghukumnya dengan tidak menerima salat, saumnya, dan seluruh ibadahnya, sampai ia membuat ridho kembali pasangannya itu. Mengapa begitu besar hukumannya? Karena dia melanggar mitsaqon ghalidha itu. Nah, masalah itu timbul ketika sudah terjadi pelanggaran terhadap mitsaqon ghalidha itu. Dan kita bagi-bagi pelanggaran itu kepada beberapa. Pertama, ketika muncul akhlak yang buruk di antara anggota keluarga. Bisa akhlak yang buruk itu muncul dari anggota-anggota keluarga, jadi timbul secara internal dalam kehidupan keluarga. Sebutlah itu seperti gunung berapi, muncul ledakan itu dari magma yang tersembunyi di dalam kandungan gunung berapi. Bisa juga masalah akhlak itu timbul dari akhlak di luar gunung berapi itu. Misalnya kalau gunung berapi itu dibom, bisa juga terjadi ledakan. Misalnya masalah itu berasal dari luar, dari kawan-kawan sekerja,
yang menggoda atau memberikan godaan, ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan keluarga kita, atau yang berkepentingan untuk menghancurkan keluarga kita karena kedengkian atau karena mungkin memang akhlak yang buruk yang dia miliki. Nah, itu kita akan bicarakan dalam pertemuan sekarang ini. Apa saja akhlak yang bisa mengganggu ketentraman keluarga, yang mengganggu sakinah itu. Kita mulai dengan ayat Al-Quran, surat At-Tahrim, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu surat At-Tahrim ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebenarnya dari neraka yang waquduha, yang kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang di atasnya ada malaikat yang keras dan galak, yang tidak pernah membantah perintah Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Ada dua makna dari ayat Al-Quran ini. Satu makna lahiriah, yaitu bahwa yang tidak memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka akan dimasukkan kepada neraka yang tadi kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Tetapi di dalam kalangan ahli tafsir, setiap ayat Al-Quran itu mempunyai lapis-lapisan makna. Makna yang paling luar itu makna harfiah buat orang-orang awam sebiasanya. Misalnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam Al-Quran begitu. Itu yang untuk orang awam maksudnya kita tidak boleh menyembah berhala. Buat orang yang lebih dalam lagi pengetahuannya, yang dimaksud dengan berhala itu bukan hanya bebatuan atau kayu, termasuk berhala itu adalah hawa nafsu. Karena Al-Quran mengatakan, wa minan nas mayyatahidu ilahahu hawahu. Di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Jadi kalau la ilaha illallah berarti juga tidak lagi mempertuhankan hawa nafsu kita. Itu lapis-lapisan tafsir ayat Al-Quran itu. Kata Rasulullah SAW, setiap satu di bawah satu makna Al-Quran ada 7 lagi lapis makna batiniahnya. Tapi kita tidak sedang membicarakan tafsir. Maksud saya, kita kembali lagi pada ayat ini. Kita diperintahkan untuk menjaga agar diri kita dan keluarga itu tidak jatuh kepada neraka. Neraka dalam makna lahiriah itu api yang bernyala-nyala kan. Bayangan kita semua neraka itu api yang bernyala-nyala. Bayangan saya juga dulu gitu. Karena saya pernah baca komik penghuni neraka. Ada dulu komik itu. Oh, itu saya sampai ketakutan betul. Anak saya pernah saya berikan komik itu. Beberapa hari dia tidak makan. Ngeri betul. Belakangan setelah saya mempelajari teknik-teknik penyiksaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang zalim, tidak seberapa itu dibandingkan dengan penguasa-penguasa yang zalim di negeri manapun. Dan ada makna lain dari neraka itu kan, yang di dalam Al-Quran ada satu neraka yang nyalanya itu membakar hati. Tattoli'u alal af'idah. Yang dimaksud tentu bukan api yang bernyala, tetapi satu kehidupan yang penuh penderitaan. Seperti hati itu dibakar dengan api yang bernyala-nyala. Ada orang Jerman ini. Saya ingat terus itu ucapan orang Jerman itu karena saya pernah tuliskan di dalam buku saya khotbah-khotbah di Amerika, di antaranya khotbah nikah. Di situ saya sebutkan ada
seorang penulis Jerman, Marie von Ebner-Eschenbach, yang mengatakan bahwa kalau di dunia ini ada surga, surga itu adalah perkawinan yang bahagia. Tetapi jadi sebaliknya juga, kalau di dunia ini ada neraka, maka neraka itu adalah perkawinan yang gagal. Jadi ayat ini memerintahkan kita agar menjaga agar keluarga kita ini tidak menjadi neraka. Akhlak yang buruk itu tadi saya sebutkan bisa berasal dari luar, dari orang-orang di luar kita. Misalnya akhlak yang buruk itu adalah gangguan terhadap ketentraman keluarga kita. Dia bisa berasal dari lingkungan pekerjaan, bisa berasal dari lingkungan pergaulan, bisa berasal dari lingkungan sistem tempat kita berada. Biasanya juga gangguan terhadap keluarga itu terjadi karena perubahan yang terjadi di luar kita. Rumah tangga itu kan sering disebut sebagai perahu, kan bahtera katanya melewati gelombang. Tentu bahteranya bukan bahtera yang mogok, bahtera yang terus bergerak, dan sepanjang bergerak itu di suasana di sekitarnya itu mengalami perubahan. Nah, ketika karena ada krisis ekonomi, karena ada krisis sosial, ada krisis politik, itu keluarga akan tergoncangkan, perahunya itu akan tergoncangkan. Terutama dari akhlak buruk orang-orang di sekitar kita. Misalnya kedengkian teman sekantor, atau orang-orang tertentu yang ingin merebut kebahagiaan dari kita. Nah, kemudian ada akhlak yang buruk yang timbul dari dalam. Misalnya karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota keluarga. Siapa saja itu, suami, istri, atau anak-anak. Kalau ada di tengah-tengah keluarga itu orang yang melakukan kemaksiatan, perahu rumah tangga itu akan berguncang. Dahsyat guncangannya. Bisa karena perzinahan. Di dalam perzinahan itu bukan saja dia mengganggu ketentraman, mengganggu sakinah. Dengan orang itu yang muncul adalah kemarahan, dendam, dan keinginan untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Itu semua menghancurkan pilar-pilar kekeluargaan. Saya tambahkan paling bawah itu, walaupun tidak seperti paling bawah, itu bukan paling tidak penting. Last but not least. Bahkan last but the most important. Terakhir itu tidak salat. Di dalam Al-Quran, dalam salah satu ayat, Allah memerintahkan agar di rumah itu kita isi dengan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata hikmah. Watlu fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Jadi bacakanlah di rumah kamu itu, dalam buyutikunna, dalam rumah-rumah kalian itu ayat-ayat Allah dan kata-kata hikmah. Sampai di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita dan keluarga kita untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka untuk salat itu. Diperlukan kesabaran yang luar biasa nyuruh orang yang tidak salat jadi salat itu. Perlukan kesabaran dan keteguhan hati, tidak gampang putus asa. Tidak boleh lagi nanti di antara para ibu datang kepada saya, susah bener ini nyuruh suami saya itu sholat, gimana Ustaz? Saya sudah putus asa. Nah, itu sudah melanggar mitsaqon golizo, perjanjian suci. Termasuk akhlak buruk yang timbul dari ini, yang mengganggu dari dalam keluarga, adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim adalah perbuatan apapun yang menorehkan luka, baik kecil apalagi yang mendalam, di dalam hati masing-masing pihak. Perbuatan zalim itu sekarang dalam istilah psikologi atau sosiologi sekarang itu disebut abuse.
Bukan saja ada wife abuse, ya, ada juga husband abuse. Tapi umumnya yang banyak terjadi adalah wife abuse. Ada juga child abuse, perbuatan zalim terhadap anak-anak. Yang jarang dibicarakan adalah perbuatan zalim terhadap orang tua, durhaka kepada orang tua. Di dalam hadis disebutkan ada 2 dosa yang Allah segerakan siksaannya, dipercepat siksaannya di dunia ini sambil punya zakhirah, sambil punya tabungan siksa lainnya di hari akhirat. Didahulukan di dunia ini, dan kata Rasulullah 2 dosa itu adalah al-baghyu, perbuatan zalim, itu perbuatan sewenang-wenang, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Orang menzalimi istri itu di dunia juga bakal dapat hukuman. Tuhan mempercepatnya. Juga yang menzalimi suami. Dulu saya pernah memberikan rangkaian kuliah lah, psikologi perempuan waktu itu. Di antara yang hadir adalah Ibu Kar, ya. Itu hadir di dalam kuliah kita di Femina, ya. Saya ceritalah tentang proses penindasan perempuan yang dilakukan oleh suami, yang kita sebut itu wife abuse. Dan Ibu Kar cerita, Anda harus cerita juga penindasan laki-laki oleh perempuan. Iya, tidak terpikir itu saya. Mungkin karena saya tidak pernah menindas perempuan dan tidak ditindas oleh perempuan, tidak pernah terbayangkan bahwa ada juga laki-laki yang ditindas oleh perempuan. Nanti ibu-ibu tolong berikan contoh pada saya. Ya. Jangan bapak-bapak yang berikan contoh. Karena kalau bapak yang berikan contoh, pasti semua merasa ditindas. Kita kembali kepada masalah yang pertama ini. Bagaimana mengatasi masalah yang pertama, yaitu akhlak buruk yang terjadi karena gangguan yang berasal dari pekerjaan, dari pergaulan, dan dari lingkungan. Saya perinci itu biasanya dalam bentuk godaan, dalam bentuk kedengkian, dalam bentuk kealpaan. Maksud dengan kealpaan itu ialah lingkungan bisa membuat salah satu di antara anggota keluarga kita ini tenggelam di dalam urusan atau di dalam hiburan di antara mereka dan kawan-kawan. Sekarang sudah bergeser perhatian terhadap keluarga atau perhatian kepada lingkungan itu, kepada friends. Ada beberapa kiat untuk menghancurkan keluarga. Saya mau menyebut 10 aja. 1, berikan perhatian lebih besar kepada sahabat kita ketimbang kepada pasangan kita. Kalau ibu-ibu lebih memperhatikan orang lain ketimbang suami, kalau suami lebih banyak memperhatikan sahabat-sahabatnya ketimbang istrinya, kalau dia lebih memberikan waktu lebih banyak kepada di luar keluarga ketimbang di dalam keluarga, dia sudah melaksanakan itu kiat untuk menghancurkan keluarga. Kedua, menyebut kejelekan pasangan kita atau anggota keluarga kita di hadapan orang banyak dan disaksikan oleh orang yang bersangkutan. Yang ketiga, jangan dicatat sebetulnya itu Bu, nanti diamalkan. Yang ketiga, merendahkan derajatnya, misalnya dengan menempeleng, memaki-maki, merendahkan derajatnya di hadapan orang banyak. Itu saya maksudkan semua dalam kealfaan. Wah, bagaimana cara kita mengatasi gangguan yang berasal dari luar keluarga kita, yang berakibat kepada akhlak buruk. Pertama, isti'adzah. Isti'adzah itu artinya permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun misalnya pandainya kita, betapapun fahamnya kita tentang cara membina keluarga, kita adalah makhluk yang lemah. Kepada kita dihadapkan setan, baik berbentuk jin maupun berbentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Dan kita disuruh berlindung kepada Allah. Sampai turunkan surat An-Nas itu. Surat perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Di antaranya ada manusia yang suka menyebarkan berita-berita disinformasi yang bisa menggoyahkan keluarga kita.
Yang di dalam Al-Quran disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membikin hati kita gonjang-ganjing. Itu terjemahan yang paling mutaakhir. Membikin hati kita gonjang-ganjing minal jinnati wan nas. Kita juga disuruh berlindung di dalam Al-Quran, melakukan isti'adzah dari orang-orang yang senang menghembus-hembuskan sesuatu untuk memecah orang yang berada dalam ikatan. Dalam istilah Al-Quran, tukang menghembuskan sesuatu itu orang yang melakukan whispering untuk memecahkan ikatan, termasuk ikatan keluarga. Dalam Al-Quran disebut nafathatifil uqad. Itu orang-orang yang suka meniup-niup di dalam ikatan. Nafasat ada tukang meniup dalam ikatan. Dalam tafsir lama itu diterjemahkan sebagai tukang-tukang sihir yang menyihir itu dengan membuat ikatan tali, kemudian ditiup-tiupnya tali itu. Dalam penelitian antropologis, tidak ada ternyata cara menyihir gitu itu. Tidak ada. Ada cara menyihir yang kita sebut contact magic, yaitu diambil bagian dari tubuh orang itu, misalnya rambutnya. Itu yang ditiup-tiup. Tidak ada tali itu. Jadi kita ambil makna batiniahnya, orang-orang yang meniup-niup dalam ikatan. Siapa? Katanya itu orang yang suka memecah belah keluarga kita ini, yang mencerai-beraikan keluarga kita. Al-Quran menyebutkan min syarri hasidin idza hasad, yaitu dari orang-orang yang dengki ketika mereka melakukan kedengkiannya. Kita harus berlindung kepada Allah. Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin hampir wajiblah buat kita itu. Sebelum tidur kita baca Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu. Malah dalam sebuah hadis disebutkan, hadisnya sahih kalau salah Bukhari itu. Untuk sebelum tidur itu kata Rasulullah membaca Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkannya ke tangannya dan diusapkan ke wajah dan tubuhnya. Melindungi dirinya dari min syarri hasidin idza hasad dan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Isti'adzah. Dan sekarang hampir sunnah kalau setiap pagi dan sore kita baca doa pagi dan sore itu, yang pernah dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum ini. Pernah ya? Oh, dibeli. Kalau ada yang tidak punya, saya akan bagikan dari saya sendiri. Dulu juga dibagikan, Ustaz. Saya yang beli dari antum. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak beli. Karena saya ingin kebagian doa perlindungan dari bapak-bapak. Karena di dalam doa itu yang pertama bunyinya, ya Allah, aku titipkan kepadamu yang maha tinggi, maha agung dan maha besar, diriku, agamaku, keluargaku, dan seluruh saudara-saudaraku kaum mukminin, dan apapun yang telah engkau berikan sebagai rezekiku. Itu kita titipkan semua. Diri kita, agama kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan semua orang yang nasibnya bergantung kepada kita, yang menjadi tanggungan kita. Astaghfirullahal aliyyal a'lal jalilal azima dini wa nafsi wa ahli wa mali. Berapa lagi, Bu? Sebetulnya saya ngecek saja, bukan saya tidak hafal. Wa kullu ma ya'nini amru. Itu yang pertama, isti'adzah, melazimkan isti'adzah. Kita ini, kata Al-Fakhrur Razi, adalah anak-anak kecil yang berjalan di pasar. Dia melihat semua makhluk lebih tinggi dari dia. Bahkan makhluk yang paling pendek pun sama pendeknya dengan dia. Dia lihat kuda tinggi, orang-orang dewasa di sekitarnya tinggi, dan semuanya kuat-kuat, perkasa-perkasa. Anak itu gelisah. Tapi ketika dia lihat ada tangan ibunya terjulur di sampingnya, dia pegang tangan ibunya erat-erat dan tentramlah hatinya. Kita seperti anak kecil itu yang berada di tengah-tengah alam semesta yang dahsyat dan penuh kekuatan yang tidak bisa kita ramalkan. Berpeganglah kita kepada tali Allah dengan memohon perlindungan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Selain isti'adah, yang harus kita lakukan adalah berhijrah. Jadi kalau pergaulan kita adalah pergaulan yang buruk di tengah-tengah kita ini, kita harus berusaha menjaga diri. Dan yang dimaksud dengan hijrah bukan meninggalkan mereka secara geografis. Artinya, oh kita berada di kantor itu, wah udah kantornya ini rusak betul ini. Kalau saya terus-menerus di kantor ini, saya akan celaka. Keluar aja dari kantor dan lebih celaka lagi. Karena kemudian dia tidak punya kerjaan, tidak ada duit, dan terpaksa bergaul dengan para pengangguran. Yang seringkali akhlaknya lebih buruk daripada yang punya kerja. Kan setan always find an idle hand. Oh, itu ada peribahasa bahasa Inggris. Setan itu selalu dapat peluang kalau menemukan tangan yang nganggur. Kalau ada tangan yang nganggur, setan punya peluang untuk masuk ke situ. Saya malah pernah nonton film Idle Hand. Ada anak-anak yang nganggur aja. Tiba-tiba ada seorang anak yang tangannya emang nganggur, tidak pernah kerja, tidak sekolah, nganggur aja. Setan masuk ke satu tangannya itu, tidak bisa dia kendalikan. Jadi terus ketika tangannya itu lihat perempuan, terus sampai tidak bisa dia tahan. Akhirnya karena dua jengkel, udah bunuh orang tuanya, udah bunuh sahabat-sahabatnya, dia potong aja tangannya itu. Udah dipotong pun tangan itu makin bebas. Mengganggu, termasuk mengganggu dia. Film itu hanya tambahan aja. Berhijrah itu yang dimaksud adalah, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajaro anissu'. Orang muhajir itu, yang hijrah itu ialah yang berusaha menghindari perbuatan buruk itu. Beradalah di tengah-tengah mereka. Kalau kata Sayyidina Ali, kunu ma'ahum wala takunu ma'ahum. Kamu hendaknya berada di tengah-tengah mereka, tapi kamu tidak bersama mereka. Kamu berada bersama mereka, tapi tidak bersama mereka. Mungkin tubuh kita bersama mereka, tapi hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita sebut hijrah. Lalu kita harus memandang hidup itu sebagai ujian. Jadi kita tidak bisa menghindari lingkungan itu dengan hijrah lari ke tempat yang, karena nanti pun akan ada lingkungan yang sama juga, kadang-kadang lebih buruk. Jadi kita harus menghadapi lingkungan ini sebagai batu ujian bagi keimanan kita. Karena untuk itulah Allah menghidupkan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk itu. Dialah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami sudah menciptakan manusia itu harus menghadapi gangguan, menghadapi penderitaan. Kemudian, kalau kita berhadapan dengan hal seperti itu, perhatikanlah al-yusr di dalam al-usr. Al-Quran mengulang satu ayat, itu diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tengah-tengah menghadapi kesulitan lingkungan itu, lihatlah sisi-sisi kemudahan. Lihatlah sisi-sisi positif di tengah-tengah itu. Orang menyebutnya sekarang positive thinking. Cuma positive thinking ini terlalu banyak dimanipulasi. Tidak selalu kita ini berpikir positif saja. Misalnya ada copet yang sudah siap-siap mau kita berpikir positif aja. Itu pasti copet itu tidak bermaksud mencuri. Dia cuma bermaksud mengambil duit kita. Akhlak buruk yang disebabkan oleh perbuatan maksiat, perzinahan, miras, narkoba atau tidak salat itu. Untuk mengatasi itu, kata, kalau di antara keluarga kita ada yang melakukan perbuatan maksiat, maka kewajiban kita yang pertama ialah menutup aib itu. Dan agar dia tidak tersebar kepada orang-orang di sekitar kita. Allah adalah zat yang maha menutup aib. Dan kita berkewajiban untuk menutup aib. Bukan saja aib keluarga, bahkan aib orang lain. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Imam Ali,
Hei Ali, kalau engkau melihat ada orang melakukan kemaksiatan, kalau engkau memergoki orang sedang melakukan kemaksiatan, apa yang akan kau lakukan? Kata Imam Ali, aku akan tutupi aibnya ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau menemukan untuk kedua kalinya lagi? Aku akan tutupi aibnya ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau menemukan ketiga kalinya? Aku akan tutupi walaupun aku harus menggunakan selendangku sendiri. Walau biridai. Kemudian Rasulullah memuji Ali. Benarlah Allah ketika ia berkata, la fata ila Ali wala saifa illa Zulfiqari. Tidak ada anak muda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti Zulfiqar. Di dalam riwayat lain, kalau ada orang melihat aib, kemudian dia tidak menyembunyikannya, bahkan menyebarkannya kepada orang banyak, bahkan mempermalukan dia dengan aib itu, maka bagi dia dosa sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan itu. Kemarin saya baru jumpa dengan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan lalu mereka tanya sama saya, bagaimana Pak tentang itu CD, apalah namanya saya tidak tahu, yang pernah menggoncang. Ya, saya katakan, jelas orang yang berzinah itu berdosa besar. Tapi orang yang menyebarkan itu pun dapat dosa yang sama dengan berzinah itu, ditambah dengan laknat Allah, Rasulnya, dan para malaikat. Di dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang menyebarkan kekejian di tengah-tengah umat manusia, baginya laknat Allah, Rasulnya, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Itu di dalam Al-Quran. Jadi, kewajiban pertama, segera kalau kita melihat ada perbuatan maksiat dilakukan oleh anggota keluarga kita, ialah menutup aibnya. Karena ketika perbuatan maksiat itu kita sebarkan, bertambahlah itu penyebab kehancuran keluarga itu. Itu yang pertama. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, di Madinah ada seseorang yang amal solehnya itu sedikit, tapi dia punya kebiasaan menutup aib orang-orang di sekitarnya itu. Ketika ia meninggal dunia, kata Imam Ja'far, semua orang tidak mengenal kesalahannya. Yang mereka kenang adalah amal-amal soleh yang dilakukannya. Tapi di Madinah ada orang yang banyak sekali beramal, tetapi dia suka membongkar aib orang lain. Ketika ia meninggal dunia, orang hanya mengetahui aibnya saja. Allah melupakan mereka dari kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Karena dia menentang Allah. Pekerjaan Allah menutup aib. Sementara pekerjaan dia adalah membongkar aib. Allah itu Sattarul Uyub, Ghaffarul Dzunub. Allah itu yang menutupi aib dan yang mengampuni dosa-dosa, yang mengampuni kesalahan-kesalahan. Di zaman Umar bin Al-Khattab, ada seorang tua yang memperoleh lamaran dari seorang laki-laki untuk anak perempuannya. Kemudian setelah proses lamar-melamar sedang berlangsung, lalu orang tua itu memberitahukan kepada si laki-laki bahwa anak perempuannya itu sudah tidak perawan lagi. Akhirnya tidak jadi itu yang melamar itu. Orang itu ternyata mau jujur. Umar marah betul. Umar datangi itu orang tua itu. Kenapa engkau bongkar aib yang sudah Allah sembunyikan? Allah sudah menyembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Dia malah sebarkan. Katanya mau jujur setelah reformasi. Tapi itu membongkar aib. Kau bongkar aib yang telah Allah sembunyikan. Kata Umar bin Al-Khattab. Jadi itu yang pertama, Pak Jiwa. Tapi menutup aib tidak berarti kita membiarkan perbuatan maksiat itu. Kita punya kewajiban yang kedua, yaitu kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus suruh dia berbuat baik. Kita harus larang dia dari perbuatan munkar. Artinya harus kita nasihati dia. Harus kita didik dia.
Dan dalam mendidiknya itu, kata Al-Quran, kita harus bersabar. Harus sabar betul dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar di dalam kehidupan keluarga itu. Itu ayat-ayatnya bisa dibaca di rumah nanti. Salah satu ayat di situ adalah surat 13 ayat 24. Allah mengisahkan sekelompok keluarga yang nanti pada hari akhirat mengadakan reuni agung di surga Aden. Jadi mereka masuk ke surga bersama pasangan-pasangan mereka, bersama orang tua mereka, dan bersama anak cucu mereka. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk ke surga bersama-sama, dan para malaikat menyambut mereka dari setiap pintu. Mereka berkata, kata malaikat itu, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sejahteralah bagi kalian, hei keluarga yang menegakkan keluarganya di atas kesabaran. Dan inilah kampung tempat kembali kalian yang paling indah. Itu di dalam surat Ar-Ra'd. Ibu baca seluruhnya itu di situ. Dan di situ ditekankan pujian para malaikat kepada mereka itu, salam mereka adalah salamun alaikum bima sobartum. Salamlah bagi kalian atas kesabaran kalian. Lalu ini surat 33 ayat 39, penuhi rumah dengan ayat-ayat Allah dan hikmah. Jadi ngadain pengajian di rumah. Anda usah pengajian ceramah saja. Undang orang untuk baca Al-Quran di rumah kita itu. Atau baca doa di rumah itu. Untuk mengatasi perbuatan zalim kepada istri, anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya, Al-Quran menyebutkan antara lain sabar di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian menurut Al-Quran, kalau ada salah satu pihak di antara keluarga yang berbuat zalim, berusahalah meminta jalan keluar nasihat kepada orang-orang bijak di antara keluarga kita. Dari kedua pihak, hubungi orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif. Dan satu lagi yang akan jadi bahan pembicaraan kita yang paling penting sekarang, untuk berhadapan dengan orang yang zalim kepada istri, anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya, ialah satu topik yang sebetulnya memerlukan pembahasan yang agak panjang, tapi karena waktu kita dibatasi. Pertama itu memaafkan, ya. Tapi saya punya catatan khusus tentang memaafkan itu. Di dalam konseling gitu ya, untuk masalah-masalah keluarga, para psikolog itu, para ahli ilmu jiwa itu terpecah kepada 3 golongan. Satu yang berpendapat, janganlah menyuruh misalnya keluarga atau pihak yang dizalimi untuk memaafkan orang yang menzaliminya. Karena dengan cara itu, pihak yang menzalimi akan dibenarkan, dan kemudian kezaliman itu akan berlangsung terus-menerus. Karena itu kata seorang psikolog, kata sekelompok psikolog lainnya. Mereka mengobatinya biasanya kalau orang dizalimi dalam masalah keluarga yang menghadapi peristiwa abuse. Biasanya psikolog memberikan terapi dengan satu proses yang mereka sebut cognitive therapy, yang tidak ingin kita bicarakan di sini. Saya menyebutnya hanya untuk menunjukkan betapa pinternya saya. Padahal sebetulnya saya juga tidak paham apa yang dimaksud. Ada semacam session untuk menyuruh dia meninjau kembali, merefleksikan apa yang terjadi itu. Tapi ada psikolog lainnya yang berpendapat bahwa, katanya Bu, kalau orang berbicara sesuatu sudah emosional, itu kata-kata menjadi hilang. Karena kata-kata menjadi sangat lemah untuk mengungkapkan seluruh perasaan ini. Jadi saya sekarang ini bicara dengan seluruh perasaan. Sehingga akhirnya kata-kata bahasa Indonesia tidak lagi sanggup menampung gejolak perasaan saya. Balik lagi, jadi lupa tuh. Jadi dalam hidup ini kita selalu mendapat gangguan. Tubuh kita ini berkali-kali kena kecelakaan. Tergores apa,
sekiranya tidak ada penyembuhannya, itu tubuh kita itu seperti rongsokan dalam perjalanan hidup kita ini. Tapi Allah berikan kepada manusia sebuah kemampuan untuk memperbaiki tubuh kita ini. Sebuah proses recovery. Itu sel-sel yang rusak bisa hidup kembali dan menyambungkan kembali jaringan-jaringan tubuh yang rusak itu dengan sendirinya. Begitu pula sekiranya di dalam hidup ini kita terus-menerus mengingat hal-hal yang melukai hati kita, kita sudah gila semua. Untunglah ada Allah turunkan sebuah proses untuk recovery, supaya kita memperbaiki, menambal luka-luka hati itu. Salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya dua. Satu yang maha perkasa, itu yang biasanya diartikan orang. Dan satu lagi yang mengobati luka. Salah satu cara Allah agar kita bisa mengobati luka-luka yang terjadi karena kehidupan, ya. Kita dilukai oleh banyak orang sepanjang hidup itu. Sejak kecil kita dilukai banyak orang. Mungkin termasuk oleh orang tua kita juga, oleh orang-orang yang kita sayangi. Dan biasanya luka yang ditorehkan oleh orang yang kita sayangi jauh lebih pedih ketimbang luka yang ditorehkan oleh orang asing. Tidak puisi itu. Memang iya. Untuk bisa mengobati luka-luka karena kehidupan itu, salah satu sistem yang Allah built-in kan di dalam diri kita adalah kecenderungan kita untuk mudah melupakan peristiwa yang menyakitkan hati kita. Kalau kita mudah lupa. Karena itu, dan biasanya disimpan di alam bawah sadar kita. Para psikolog biasanya kalau ada orang yang mengalami gangguan psikologis, dibongkarlah masa lalu itu. Supaya dihadapi luka itu, dikorek lagi lukanya itu. Sampai kemudian nanti nangis di depan psikiaternya itu. Psikiaternya ketawa sih, karena dia dapat bayaran banyak. Psikolog dan konsultan yang tidak dapat bayaran adalah yang duduk di sini. Tapi in ajriya illa alallah, sesungguhnya upahku hanya dari Allah aja. Sebagian besar, jauh sebagian kecil itu harusnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, melupakan itu termasuk diantaranya memaafkan. Jadi kata kelompok psikolog yang kedua, memaafkan itu sangat penting kita ajarkan kepada pasien-pasien kita. Karena kalau orang mengalami luka batin, kemudian dia tidak sanggup memaafkan, lukanya itu akan makin lama makin parah. Salah satu cara untuk mengobati luka batin itu ialah memaafkan. Kata Dale Carnegie itu kan, yang bikin buku yang laris seperti kacang goreng itu. How to stop worrying and start living. Bagaimana caranya kamu menghilangkan cemas, kesedihan, penderitaan, dan mulai hidup penuh kebahagiaan. Salah satu nasihat dari Carnegie itu ialah memaafkan. You are not saintly enough to love your enemies, kata Carnegie. Anda mungkin bukan orang suci lah untuk bisa mencintai musuh-musuh Anda. Janganlah sampai mencintai musuh. Sampai mencintai musuh mah janganlah. Terlalu berat itu bagi kita yang tidak suci ini untuk mencintai musuh kita. Tetapi kata Carnegie, demi kesehatan dan kebahagiaan Anda, forget them and forgive them. Lupakan mereka dan maafkan mereka demi kesehatan kita. Jadi kalau kelompok yang kedua, penting itu mengajarkan memaafkan itu. Saya ingin menjelaskan apa dulu yang dimaksud dengan memaafkan. Memaafkan adalah respon positif pada perbuatan zalim orang lain. Kedua, memaafkan adalah belajar hidup, memulai kehidupan tanpa dikendalikan oleh penyalahan diri atau dikuasai oleh keinginan untuk membalas dendam. Tidak ingin menjadikan masa lalu menjadi satu-satunya yang menentukan arah hidup kita. Banyak orang yang memelihara luka hati itu. Dan luka hati itu mirip bayi. Kalau dipelihara baik-baik, makin lama makin besar. Luka juga begitu. Sehingga luka akhirnya mempengaruhi jalan kehidupan kita selanjutnya. Saya cepat akhiri aja. Tadi saya menjelaskan beberapa macam
memaafkan. Ya. Yang terakhir ini adalah doa saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketentraman, cinta, dan kasih sayang pada keluarga Anda semua, dan semoga Allah menghimpunkan keluarga kita semua dalam sebuah reuni agung di Jannatun Aden bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Oke. Satu lagi tadi apa? Maaf itu pertama, memaafkan bukan excusing. Yang dimaksud excusing itu ya udah deh, udah aku maafin. Maaf itu tidak boleh terlalu cepat. Kalau ada orang mengatakan iya deh, sudah saya maafkan, pasti itu belum memaafkan. Karena memaafkan adalah satu perjalanan ruhani yang panjang. Itu satu perjuangan yang terus menerus. Jadi kalau orang dengan gampang, iya saya maafin, ya, itu pasti tidak memaafkan. Itu namanya excusing. Itu bukan forgiving. Maaf juga bukan menerima dengan pasif apa yang terjadi. Jadi kalau kita dizalimi, udah kita terima aja. Ya. Dipukul pipi kiri, kita berikan pipi kanan. Ya. Dipukul kepala, kita berikan yang lainnya. Bukan. Itu bukan memaafkan. Itu namanya menerima penindasan. Kemudian memaafkan juga bukan menyalahkan diri. Biasanya orang kalau dizalimi cenderung self-blaming. Dia sudah jadi korban, tapi kemudian dia salahkan dirinya sendiri. Itu bukan memaafkan. Itu perbuatan tolol. Kemudian memaafkan juga itu tidak sama dengan rekonsiliasi. Artinya kalau misalnya seorang ibu dizalimi oleh suaminya, kalau ada ibu yang dizalimi oleh suaminya, kemudian ngakur lagi mengadakan perdamaian, itu artinya saya sudah memaafkan. Memaafkan itu boleh jadi disusul dengan rekonsiliasi, boleh jadi juga tidak. Misalnya ada seorang anak perempuan yang di-abuse misalnya oleh bapaknya. Kemudian itu jadi penderitaan dia yang berkepanjangan sepanjang hidupnya. Dia maafkanlah kesalahan bapaknya itu, karena kalau tidak dimaafkan, luka itu akan makin menganga lebih lebar. Dan karena itu dia maafkan. Tapi itu bukan berarti dia harus mulai akur lagi dengan bapak yang melakukan abuse itu, tinggal bersama lagi dengan dia. Nanti dia tidak terlindungi dari perbuatan zalim berikutnya. Kemudian kalau kita memaafkan, janganlah kita berharap orang yang kita maafkan itu menyesali dosa-dosanya. Karena seringkali terjadi, orang yang kita maafkan itu tidak tobat-tobat juga. Urusan dia menyesali itu jangan kita pikirkan. Urusan kita ialah mengobati luka itu dengan memaafkan dia. Forget them and forgive them. Oke? Itulah ada peringatan batu ini ya. Jadi saya tidak meneruskan pembicaraan ini. Ya silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai memaafkan tadi, Pak. Kalau misalkan ada pertengkaran antara suami istri, kemudian katakanlah itu disebabkan sang istri berkata-kata kasar sampai suaminya marah, suaminya kemudian balik sampai memukul, katakanlah seperti itu karena perkataannya sudah terlalu kasar. Berarti siapa menzalimi siapa dalam hal ini, dan kemudian dalam memaafkan tadi itu dikatakan salah satunya bukan menyalahkan diri, tapi kalau dalam hal ini kan ada hubungan sebab akibat seperti itu. Jadi mungkin sang istri juga harus melihat ke dalam dirinya sendiri bahwa salah saya juga ada di situ, dan si suami juga mungkin harus lihat bahwa saya juga punya andil, punya salahnya dalam menyebabkan terjadinya pertengkaran itu. Jadi bagaimana bukan menyalahkan diri sendiri dengan melihat input saya yang menyebabkan terjadinya pertengkaran itu tadi. Terima kasih. Itu seringkali terjadi di dalam keluarga, sebuah spiral. The spiral of violence, sebuah lingkaran kekerasan. Mula-mula dalam kasus ibu itu mungkin kita lihat jelas ada yang memulai, kemudian ada yang melanjutkan, kemudian nanti dilanjutkan lagi, makin tinggi itu, ada satu spiral, lanjutkan lagi. Tapi biasanya keluarga itu menghadapi satu masalah,
dan tidak tahu siapa itu yang memulainya. Tiba-tiba sudah terjebak di dalam sebuah lingkaran setan, lingkaran kekerasan yang makin lama makin tinggi. Masalah itu makin lama makin rumit, seperti benang kusut yang makin diulur, makin kusut benang itu. Dalam kasus seperti itu, memang jelas siapa yang memulai. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak waktu masih kecil sering bermain-main dan bertengkar dengan kawan kita sepermainan. Atau mungkin itu pengalaman saya saja sih. Saya ini dari keluarga rakyat kecil lah, dia yang bergaul dengan seluruh penduduk kampung. Kalau ibu dan bapak mungkin jarang bergaul dengan penduduk kampung. Kalau kita bertengkar, karena dulu saya bertengkarnya pakai bahasa Sunda ya. Biasanya ketika sudah bertengkar itu, kita selalu berkata, maneh mimitina gitu. Lalu dia bilang, maneh na mimitina gitu. Kamu yang mulai. Lalu yang itu jawabnya, justru kamu yang mulai gitu. Semua disuruh bertanggung jawab untuk mengetahui siapa yang mulai. Jadi dalam kasus ibu itu misalnya, boleh jadi ibu yang memulai, tapi bukan ibu ya, ini contoh tadi itu. Si istri itu yang mulai. Kemudian pada tahap berikutnya itu justru suami yang memulai. Ketika suami itu menempeleng, dia memulai sebuah lingkaran baru. Disusul lagi kan, mungkin boleh jadi istrinya tambah memaki dia. Dia juga mulai lagi lingkaran baru terus menerus. Ada sejenis interaksi di antara keluarga itu yang jatuh di dalam posisi yang seperti itu. Nanti kita akan bicarakan itu di dalam masalah komunikasi. Dan karena saya sarjana komunikasi, saya sebenarnya lebih berwenang untuk bicara itu ketimbang bicara yang lain. Misalnya yang lain itu akhlak, saya bukan ahli akhlak sih. Musibah, saya juga bukan ahli musibah. Tapi sebagai pengantar saja, ada sejenis komunikasi yang membuat lingkaran konflik terus menerus. Kalau kita menjalankan komunikasi seperti itu, kita akan membuat orang lain mengalami gangguan psikologis setelah kita lebih dahulu mengalaminya. Jadi kita membuat orang-orang sekitar kita gila setelah kita gila lebih duluan. Komunikasi seperti itu disebut komunikasi defensif. Salah satu tandanya dari komunikasi defensif ialah menjatuhkan harga diri orang. Bersifat evaluatif gitu orang komunikasi menyebutnya. Kita kan dalam komunikasi itu bisa bersifat evaluatif, bisa bersifat deskriptif. Misalnya seorang suami mau berangkat ke kantor, kemudian dia tanya, mana kaos kakiku misalnya, mana kaos kakiku tuh. Lalu istrinya yang lagi sibuk mencuci, iya itu kaos yang kamu lemparkan kemana aja itu, yang tidak kamu jaga baik-baik. Itu komunikasi yang evaluatif. Si istri itu langsung mengatakan, emang kamu jorok sih, kamu lemparkan kemana-mana. Dia menggunakan adjektif, menggunakan kata sifat. Itu kalau orang memulai komunikasi defensif, suaminya akan berkata begini, bukan lantaran aku jorok, tapi kamu yang males lah, kamu yang males. Terus aja lingkaran dan saling menyakiti dengan sebanyak-banyaknya menghimpun kata-kata yang paling kasar yang terdapat di dalam kamus yang mereka miliki. Semua dilemparkan untuk menunjukkan mana yang paling fasih menyakiti hati orang lain. Jadi memang selalu lingkaran seperti itu. Kalau komunikasinya defensif, orang akan menjawabnya dengan komunikasi defensif lagi. Seperti misalnya kalau bapak dan ibu-ibu berkata kepada saya sekarang, Pak, pembicaraan bapak itu tidak sistematis, ngawur, tidak jelas, gitu. Saya akan balas juga, emang karena otak kamu jongkok itu, karena kamu bodoh. Padahal pesan yang sama sebetulnya bisa disampaikan dengan cara yang lain. Artinya sama itu. Misalnya ibu bisa berkata begini, Pak, saya tidak dapat mengikuti pembicaraan Bapak. Saya tidak paham apa yang Bapak sampaikan. Itu bersifat deskriptif. Itu I message, katanya, bukan you message. Dan saya pun akan menjawabnya dengan baik juga. Pada bagian mana Anda tidak paham pembicaraan saya?
Bisakah tunjukkan bagian-bagian mana ketika saya meloncat-loncat? Itu biasanya yang nanya terpaksa mikir lagi. Tapi hubungan kita menjadi baik. Karena setiap kali kita berkomunikasi, kita bukan hanya menyampaikan message, bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi kita juga mengatur hubungan di antara kita. Mengatur relationship. Saya jadi kuliah komunikasi itu. Sudah lama saya tidak memberikan kuliah komunikasi emang. Jadi selalu komunikasi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga mengatur hubungan sosial di antara kita. Mengatur hubungan pribadi di antara kita. Lihat saja misalnya ucapan, nama lu siapa? Siapa nama kamu? Siapa nama Anda? Siapa nama Bapak? Apakah Bapak berkenan menyebutkan nama Bapak? Itu semua artinya sama, yaitu what's your name? Itu artinya. Tetapi hubungan sosial yang diciptakan oleh setiap kalimat itu berbeda. Hubungan sosial yang diciptakan oleh kata nama lu siapa? Itu berbeda dengan bisakah Bapak berkenan menyebutkan nama Bapak? Itu ada jarak sosial yang sangat jauh, pada artinya sama. Nah, ada sejenis komunikasi yang fungsinya itu menghancurkan hubungan personal di antara kita. Kalau kita menggunakan jenis komunikasi itu, pasti hubungan personal kita hancur. Bagaimana caranya kalau kita udah terjebak? Ya gitu pertanyaan Ibu itu. Saya mohon maaf pengantarnya terlalu panjang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus potong komunikasi yang seperti itu dengan komunikasi yang tadi, yang suportif namanya. Kalau ada yang memaki-maki begitu, kemudian kita potong, jangan balas dengan makian lagi. Kita potong dengan komunikasi yang suportif. Bagaimana itu memerlukan pembicaraan tersendiri. Ya. Kalau tadi itu udah kita maki-maki, dia tempeleng kita. Yang harus kita lakukan setelah itu, untuk supaya spiral itu tidak melingkar terus, kita minta maaf. Minta maaf, saya sudah bersalah. Mengakui, katanya. Itu to say I'm sorry is really great in your life. Tidak begitu banyak orang yang bersedia mengatakan I'm sorry. Tapi dengan itu kita potong lingkaran setan itu. Perasaan menyesal. Keinginan untuk, kesediaan untuk meminta maaf. Kesediaan untuk menghancurkan ego dan gengsi itu. Saya sih alhamdulillah paling sering minta maaf. Katanya ada seorang istri datang kepada psikiater. Kebetulan psikiaternya laki-laki, karena ini yang cerita psikiater laki-laki. Psikolog, pada konsultan keluarga. Suami saya itu hebat. Kalau dia berbuat salah, dia cepat-cepat minta maaf. Lalu psikolognya tanya, kalau ibu berbuat salah? Nggak pernah itu terjadi, kata dia. It never happens, kata. Oke, silahkan lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita ada masalah keluarga sudah terlanjur cerita tanpa bermaksud untuk membuka aib, itu terus gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjur sudah terlanjur terungkap gitu kepada dan tanpa bermaksud untuk membuka aib gitu. Kita boleh katanya membuka aib untuk beberapa tujuan. Satu, kita boleh membuka aib kepada orang yang kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan kita. Itu boleh. Bahkan dianjurkan di dalam Al-Quran tadi. Tanyalah orang-orang yang arif di antara keluargamu. Tanya sama mereka. Dan untuk bertanya itu tentu harus kita ungkapkan masalahnya. Dan masalah itu aib. Kalau ada orang yang tidak mau mengungkapkan masalahnya, tentu jadi bingung itu si pemberi nasihat. Ustadz, kita ini dapat masalah besar ini. Apa masalahnya? Itu ada kelakuan suami saya yang tidak menyenangkan hati saya. Apa kelakuan suami? Nggak bisa Ustadz, ini aib. Ya, lalu mungkin Ustadznya akan berkata, ya ini saya juga tidak bisa memberikan jawaban karena jawabannya aib juga ini, gitu kan? Ya, tidak selesai. Jadi kita boleh menyampaikan aib itu dengan maksud mencari kemaslahatan untuk memperbaiki, untuk meminta nasihat. Sama katanya seperti seorang yang sakit datang kepada dokter. Dia boleh mengadukan penyakitnya dan menceritakan penyakitnya. Sebab kalau dia tidak mengeluh,
tidak mengeluhkan penyakitnya, dokter akan kebingungan untuk memberikan obatnya. Kecuali kan katanya pengobatan alternatif itu ya. Dilihat aja udah tahu ini penyakitnya. Ya. Nah, untuk penyakit-penyakit batin itu jarang ada orang yang punya pengobatan alternatif. Dilihat udah tahu ini penyakitnya. Enggak. Dan kalaupun ada yang mengaku bisa, saya enggak percaya. Lebih baik tidak percaya. Silakan. Kalau orang sudah terlanjur banyak yang tahu gitu loh maksudnya. Jadi bukan maksudnya kita untuk membuka dulu atau minta nasihat, tapi tiba-tiba orang sudah banyak tahu itu harus bagaimana gitu. Kita harus sendiri kita tidak membuka aib itu gitu. Tapi orang sudah banyak tahu. Kita tutupi aib kita. Biarlah orang lain menyebarkan aib itu. Tapi kita berusaha untuk menyembunyikan aib kita. Dan pada gilirannya kita punya kewajiban untuk menampakkan keindahan dari orang itu. Jadi misalnya ada si fulan ini, aibnya sudah menyebar di seluruh penjuru bumi. Tapi si fulan itu bukan hanya punya aib kan, dia juga punya kelebihan. Maka pada saat orang lain menyebarkan aibnya, sebarkanlah kebaikan dia. Kita punya kewajiban menyebarkan kebaikan dia. Dan kalau kita menyebarkan kebaikan, kita menyesuaikan diri kita dengan akhlak Allah. Dan kita pasti menang. Pada akhirnya kita pasti menang. Karena orang yang membongkar aib itu bersaing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan Allah adalah satarul uyub, menutupi aib. Karena zikir para malaikat pemikul arash itu ibu-ibu di atas sana, zikirnya berbunyi begini, Subhana man azharul jamil wasatarul qabih. Maha suci dia yang menampakkan yang indah saja dan menyembunyikan yang buruk-buruk. Malaikat itu berzikir seperti itu karena satu saat Allah perlihatkan catatan amal manusia di Lauh Mahfud itu kepada para malaikat. Dan malaikat menyaksikan perbuatan manusia yang bagus-bagus saja disebutkan di situ itu. Padahal malaikat dulu kan pernah protes, ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa engkau akan jadikan di bumi seorang khalifah yang kerjanya menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Itu kata malaikat dulu. Protes itu diturunkannya manusia ke bumi ini. Lalu malaikat lihat, ini kok yang bagus-bagus saja. Lalu mereka ingin melihat catatan amal manusia yang buruknya di sebelah kirinya. Tiba-tiba Tuhan tutupkan tirainya, sehingga malaikat pun tidak sanggup melihatnya. Melihat itu kata malaikat kemudian gemuruh membacakan zikir itu sampai sekarang. Selama an endless time, malaikat itu berkata, Subhana man azharul jamil wasatarul qabih. Maha suci Tuhan yang hanya menampakkan yang indah-indah saja dan menyembunyikan yang buruk-buruknya. Itu pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita ikuti pekerjaan Tuhan, insya Allah kita pasti menang. Dan itu juga, kalau kita sendiri yang mulai membuka aib itu, tapi akhirnya tersebar, tugas kita juga ialah menebusnya dengan menutup aib itu dan menyebarkan keindahan dari orang yang kita pernah sebarkan aibnya. Kata salah satu tebusan kalau kita mempergunjingkan orang lain, kita udah pernah mempergunjingkan orang lain, salah satu tebusannya ialah menceritakan kebaikan orang itu. Setelah kita minta maaf kepada dia, kita punya tugas untuk menceritakan kebaikan-kebaikan orang itu. Dalam hukum kan ada itu, kalau ada orang yang sudah kita jatuhkan namanya, udah kita fitnah, kita harus melakukan memperbaiki nama itu, merehabilitasi. Kewajiban kita untuk membela kehormatan dia. Di dalam Islam itu diwujudkan dengan upaya kita menyebarkan kebaikannya saja. Kalau satu saat ibu-ibu tanpa sadar, terlontar aja mempergunjingkan orang itu. Buru-buru susul dengan istighfar. Bukan saja untuk ibu, juga untuk dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia yang kita pergunjingkan atau kita sebarkan aibnya. Jadi kita sebarkan kebaikan dia dan kita mohonkan ampunan kepada Allah untuk dia. Di dalam doa kumel itu yang ibu-ibu miliki kan, di situ ada doa yang buat saya selalu menyentuh hati saya. Doa itu berbunyi, kam min qabihin satartah wa kam min thana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyartah.
Saya biasanya ulangi kalau baca doa kumel sendirian, atau kalau saya sendiri yang baca doa itu, saya itu ulangi. Saya ulangi itu. Tuhan, betapa banyaknya keburukanku telah Engkau sembunyikan. Dan betapa banyaknya pujian yang baik tentang diriku, padahal aku tidak layak menerimanya, telah Engkau sebarkan. Ada pujian yang sebetulnya tidak baik tentang diriku, Engkau sebarkan. Itu saya selalu terharu baca itu. Itu pekerjaan Tuhan itu, menutup aib-aib kita. Ibu-ibu dan bapak, saya akan pernah cerita di sini tentang seorang sufi yang di malam hari dia salat malam, tiba-tiba dia mendengar suara, "Hei Sanai," kata namanya sufi ini Sanai, "sekiranya aku bukakan aib kamu, tetangga-tetangga akan melempari kamu dengan batu." Padahal itu Sanai itu orang yang waliullah lah, ahli ibadah. Tapi itu di akhir hayatnya, dia punya masa lalu yang buruk. Tapi orang-orang tidak mengenal masa lalunya itu, karena Allah sembunyikan. Allah simpan. Jadi kata Tuhan kepada Sanai, "Hei Sanai, kalau aku kabarkan kepada orang banyak itu perbuatan masa lalumu, kamu akan dilempari orang dengan batu." Kemudian Sanai berkata, "Tuhanku, kalau aku kabarkan kepada seluruh makhluk ini bahwa Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini." Lalu kata Tuhan, "Udahlah, jangan banyak omong lagi," kata Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan itu menutupi aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sehubungan dengan aib, Pak Ustadz. Bagaimana misalnya seorang istri itu memang sudah melakukan kesalahan, tetapi kemudian dia sampai disumpah pakai Al-Quran gitu misalnya sama suaminya, apakah dia harus mengakui aibnya atau dia lebih baik berbohong aja gitu? Karena kan takut juga kalau disumpah demi Al-Quran, demi Allah, demi segala macam gitu, apakah dia harus mengaku jujur atau bohong kemudian minta ampun kepada Allah? Kemudian satu lagi, jika seorang istri juga sudah melakukan kesalahan yang besar mungkin kepada suaminya, tetapi suaminya itu belum bisa memaafkan gitu, apa yang harus diperbuat mungkin terus menerus supaya pintu hati suaminya bisa memaafkan kesalahan istrinya? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau siapa saja itu dipaksa untuk membongkar aibnya yang telah Allah sembunyikan, misalnya dengan pakai sumpah, pakai Al-Quran, mungkin juga sumpah pocong, pakai kain kafan, kita dianjurkan untuk tidak membongkar aib itu. Dan di situ kita diizinkan berbohong. Kata Nabi SAW, "Laisal kadzab mayuslihu bainan nas." Dalam Sahih Bukhari, tidak dihitung pendusta, tidak akan dihitung sebagai pembohong orang yang memelihara kemaslahatan di antara manusia. Artinya kalau sesuatu itu kita bongkar malah akan menimbulkan akibat yang lebih buruk, kita diperintahkan untuk menyembunyikan itu dengan berbohong. Jadi boleh berbohong itu demi memelihara kemaslahatan. Itu orang-orang yang punya istri lebih dari satu kan, umumnya para kiai. Saya dengar ini juga dari para kiai. Kalau kita tanya, "Pak Kiai kok bisa rukun itu, punya istri lebih dari satu?" "Ya ngebohong aja." Lalu kita, "Kan tidak boleh itu Pak Kiai ngebohong." "Boleh itu, membohong demi kemaslahatan itu boleh," kata. Lalu dibacakanlah hadis itu, "Laisal kadzab mayuslihu bainan nas." Bukanlah pembohong orang yang memelihara kemaslahatan di antara manusia. Saya kalau misalnya saya bilang sama istri saya, "You look very beautiful today." Saya tahu itu ya, dan istri saya juga tahu itu bohong. Itu bohong, tapi dia senang dibohongi itu. Dan kebohongannya mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dia tahu itu bohong, tapi dia senang dibohongi itu ya. Nah, jadi yang begitu itu boleh, Bu. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah berbuat salah, memang tadi itu sebetulnya ada, kita tidak sempat membicarakannya lebih terperinci. Pertama, tadi memaafkan itu bukan gampang. Tidak sekaligus kita maafin. Memaafkan itu memerlukan proses
yang panjang. Kalau kita termasuk orang yang dizalimi atau dikhianati dan kita bertugas untuk memaafkan dia, yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam hati bahwa yang berbuat salah itu bukan hanya dia. Kita pun adalah makhluk yang lemah dan sewaktu-waktu kita pun jatuh kepada kesalahan. Yang berdosa itu bukan hanya dia. Kita juga bisa jatuh kepada dosa. Dan kita memerlukan betul ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya mengampuni orang-orang yang bersedia memaafkan orang lain yang menyakiti hatinya. Allah itu sudah sering disakiti itu. Tetapi Allah maafkan kita, terutama kalau kita juga mau memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi memaafkan, kata bukan saja melupakan, forget them, tetapi juga berusaha mengubah diri kita menjadi lebih rendah hati. Orang yang tidak memaafkan biasanya karena ada kesombongan, kepongahan di dalam hatinya. Ketika dia melihat orang lain salah, kesalahan itu begitu besar di dalam dirinya, sampai dia melupakan kesalahan dia sendiri. Semua kita pernah berbuat salah. Hanya katanya, with such a humility, forgiving is getting easier. Hanya dengan seluruh kerendahan hati seperti itu, kita memaafkan itu menjadi lebih mudah bagi kita. Jadi mulai tanamkanlah kerendahan hati kita, bahwa yang berbuat dosa itu bukan hanya dia, tetapi juga kita. Kita pun sama berbuat dosa. Bagaimana kalau satu saat kita pun melakukan dosa yang sama seperti itu, kemudian kita minta maaf kepadanya. Jadi itu yang pertama. Tapi saya baru jawab dari segi itu. Sebetulnya itu nasihat kepada suami yang harus memaafkan istrinya. Sekarang gimana kalau kita sudah minta maaf, tapi suami itu tetap tidak mau memaafkan? Pertama, jangan paksakan dia untuk memaafkan kita. Karena sekali lagi memaafkan itu tidak gampang, memerlukan proses yang panjang. Tetapi kita sudah menjalankan kewajiban kita meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Secara ruhaniah, ibu sudah tidak bersalah lagi. Walaupun dia tidak memaafkan. Tapi ketika itu sudah meminta maaf, di dalam catatan amal kita di alam malakut, udah dihapuskan dosa itu. Walaupun suami itu belum memaafkan. Itu udah dihapuskan. Bahkan si suami sekarang berdosa karena dia tidak mau memaafkan orang lain. Si suami itu yang jadi berdosa, bukan istrinya. Sudah, kalau kata Al-Quran, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Janganlah merisaukan kamu orang-orang yang sesat itu kalau kamu sudah berada dalam petunjuk. Jadi jangan dipikirin. Jangan dipikirin, udah. Kalau dia tidak memaafkan, ya biarin salah sendiri. Dia tersiksa sendiri itu. Karena dengan tidak memaafkan, dia melukai dirinya terus-menerus. Kita malah harus jatuh iba kepadanya. Harus makin sayang kepadanya. Kasihan itu ya. Saya mau mengubah diri saya jadi pendeta ini ya. Di dalam Matius itu ada cerita yang bagus dari Yesus. Ada seorang raja memanggil budaknya. Budaknya itu diharuskan membayar beberapa talenta utang dia. Tapi budaknya itu tidak bisa bayar. Kata raja itu, kalau begitu saya jual kamu kepada yang lain untuk bayar utang kamu. Kata si budak, wah budak itu menjerit-jerit, meminta tolong, meminta maaf, minta dimaafkan dan tidak bersedia, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kata raja, udah saya maafkan kamu kalau begitu, pulanglah kamu. Ketika dia pulang, si budak itu ketemu dengan budak yang lain yang punya utang sama dia. Begitu pulang, utangnya lebih kecil dari utang dia kepada raja. Akhirnya budak yang punya utang itu dijambak rambutnya, bayar utang kamu. Dipukuli si budak itu. Kedengaran itu oleh raja, dipanggil lagi budak itu. Aku maafkan kamu untuk utang yang lebih besar daripada utang budak yang lain itu kepada kamu. Sementara kamu tidak mau memaafkan utang dia. Akhirnya kalau budak itu ditangkap, dimasukkan ke ruang penyiksaan sebagai hukuman atas itu. Dan kata Yesus, kita ini seperti budak itu.
Udah banyak kesalahan kita yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak daripada kesalahan orang lain terhadap kita. Mungkin kita maafkan kesalahan itu, beberapa kesalahan orang lain. Kadang-kadang cuma satu itu yang sulit kita maafkan itu. Satu kesalahan. Kita tidak mau memaafkan. Padahal jutaan kesalahan kita kepada Tuhan sudah Tuhan maafkan. Dan sudah Tuhan tutupi. Itu kata Yesus itu ya. Di dalam Matius itu. Ya. Boleh itu. Karena kita pun harus beriman kepada yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang takwa itu kata Al-Quran, surat Al-Baqarah yang awal itu, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Nah, yang sebelum kita ini antara lain itu perjanjian baru, perjanjian lama, itu sebelum kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Jalal yang saya hormati, kembali saya ingin melihat kepada masalah akhlak. Bagaimana dengan krisis akhlak yang terjadi di bangsa kita ini? Karena ini berakibat dengan krisis multidimensi. Tidak ada contoh yang baik dari para pimpinan atau pemimpin, sementara penyimpangan akhlak juga terjadi di segala bidang. Tentu yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki akhlak pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi kalau kita melihat sistem yang ada, itu pun destruktif, artinya tidak mendukung. Saya mohon tanggapan atau opini dari Pak Ustadz Jalal tentang hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya menghadiri sebuah pengajian. Saya dijemput. Dan penjemput saya berbicara persis seperti ibu itu. Dia mengeluhkan runtuhnya akhlak kita. Umat Islam kita ini umat yang paling besar di dunia, kata dia. Tapi itu hanya dari segi kuantitas saja. Dari segi kualitas, kita ini umat Islam yang paling jelek di dunia. Waktu itu saya berkata kepadanya, enggak, saya pikir dibandingkan dengan umat Islam di negara yang lain, kita lebih baik. Udah lebih banyak secara bilangan, kita juga lebih baik di dalam pengamalan ajaran Islam. Berangkatlah Bapak ke luar negeri, pergi ke Turki, atau gabung dengan orang-orang Turki di Eropa. Orang Turki itu beragama Islam, tapi mereka minum minuman keras. Kalau Bapak pergi ke negeri Belanda, saya tidak bermaksud membongkar aib orang Turki. Udah diketahui orang banyak sih, ya. Kita lebih baik dari orang Turki. Kita juga ibu-ibu yang sudah haji, lebih baik tuh dari orang-orang Arab. Dari segi akhlak, kita jauh lebih baik. Kalau ibu ikuti penderitaan para TKW yang berangkat belajar di Saudi, menghadapi akhlak mereka yang jauh lebih jelek dari akhlak orang-orang di negerinya, kita akan mengagumi ketabahan para TKW itu. Itu luar biasa tabahnya. Saya sering melihat TKW yang tertawa-tawa gembira sambil melepaskan rambutnya di pesawat itu, loncat dari kursi yang satu kursi yang lain, bawa itu Walkman, teriak-teriak. Pernah saya agak jengkel sedikit, tapi setelah itu saya bayangkan mereka adalah orang yang terpenjara di neraka sekian lama dan tiba-tiba sekarang terbersit keluar menikmati kebebasan mereka. Jadi why not mengizinkan mereka menikmati kebebasan itu? Mengapa saya harus merasa tersinggung karena kelakuan mereka? Itu karena mereka berhadapan dengan perilaku orang yang mengaku Islam tetapi sangat jelek. Mau kemana lagi coba Bu? Contoh, Arab itu kan pusatnya Islam. Itu akhlak orang Arab di sana lebih jelek Bu daripada akhlak kita. Lalu kita sebut, ya tapi kita ini korupsinya kan bukan main. Itu Bu, yang korupsi itu bukan hanya orang Islam aja itu. Bukan hanya orang Indonesia saja. Hampir di semua negara-negara dunia ketiga, bahkan negara dunia ke-1 juga, itu korupsinya luar biasa. Ini bukan aib lah, diketahui juga bersama. Para konsultan dari Amerika itu Bu, datang ke Indonesia, itu melakukan manipulasi, markup, pokoknya menyesuaikan diri dengan akhlak kita. Atau kita yang menyesuaikan diri dengan akhlak mereka. Kita tidak tahu.
Jadi ternyata ini memang krisis akhlak itu bukan hanya menimpa kaum muslimin. Sambil saya juga ingin memberikan harapan bahwa di tengah-tengah kejelekan akhlak lingkungan kita, itu yang tadi saya sebutkan sebagai saran, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Kita masih menemukan orang-orang yang berakhlak baik. Di antara pejabat saja, cuma orang-orang berakhlak baik itu biasanya tidak dikenal, karena yang senang diberitakan koran kan yang melakukan pelanggaran. Kalau yang berjasa, berakhlak baik, tidak pernah diberitakan koran. Ketika misalnya Baharudin Lopa, almarhum, menjadi duta besar di Arab Saudi, dia menghemat segala pengeluaran, sehingga dia mengembalikan ratusan ribu dolar ke Departemen Keuangan, sebagai hasil penghematan. Saya dengar itu dari petugas kedutaan, yang mengeluh setelah kedatangan Pak Baharudin Lopa. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Lihatlah misalnya Pak Riyas Rashid yang mengundurkan diri karena dia melihat ada bahaya pada waktu misalnya otonomi diterapkan tanpa disertai dengan perundang-undangan yang melengkapi pemberlakuan otonomi itu. Dia melihat bencana, karena itu dia mundur. Ada Pak, Ibu, ada yang akhlaknya baik itu, dia tengah-tengah kemelut itu. Memang sekali lagi yang begitu itu tidak diberitakan. Mungkin karena kebudayaan kita adalah kebudayaan menyebarkan aib, bukan menyebarkan keindahan. Apa akibatnya kalau aib saja yang kita sebarkan? Kita jadi putus asa. Bagaimana kita menghadapi ini zaman udah begini? Saya masih sering menemukan hal-hal yang mengharukan. Orang-orang yang berakhlak utama. Dan menurut saya ternyata jumlahnya itu lebih banyak. Kalau kita cerita, ini korupsi nomor 1 di dunia. Tapi berapa sih jumlah yang korupsi dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia? Sedikit itu. Paling tinggi yang korupsi itu mungkin sekitar 30%. Paling tinggi itu pun termasuk korupsi yang kecil-kecilan. Sebagian besar rakyat Indonesia 70% tidak kebagian korupsi. Tidak dapat kesempatan untuk korupsi. Saya yakin betul misalnya bahwa Ustadz di samping saya ini tidak pernah korupsi. Saya yakin betul, karena tidak dapat jabatan. Jadi kalau begitu sebetulnya lebih banyak yang tidak korupsi ketimbang yang korupsi. Dan saya sering kali terharu itu, hanya di Indonesia pada hari Jumat masjid-masjid itu penuh dengan jemaah, berlimpah sampai keluar. Pergi ke negeri manapun, kecuali Arab Saudi. Dan itu pun hanya di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Karena banyak yang datang dari luar Saudi. Sekiranya dari luar Saudi dilarang masuk ke situ, kosong itu masjid. Saya malah takut cuma imam aja dan petugas kebersihan yang ada di masjid itu ya. Saya pernah berkunjung ke situ umroh, membawa tetangga-tetangga saya. Dulu saya tidak ikut gabung dengan Nura, tanpa bermaksud untuk mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu gabung dengan Nura. Sekarang ini, dulu itu saya hanya menyelenggarakan sendirilah. Karena ada tetangga-tetangga saya yang ingin umroh tapi dengan bayaran yang murah. Tapi mereka minta umrohnya umroh plus. Ya, udah. Saya usahakanlah. Waktu itu kalau saya tidak salah, ada yang bayarnya $1.000 gitu. Murah sekali, dan dolar memang belum naik waktu itu. Kebetulan memang tiket pesawat lagi jatuh, lagi turun. Kemudian visa tidak sulit. Mengapa? Karena waktu itu ternyata Ka'bah sedang diperbaiki. Jadi lagi ditutup, lagi direnovasi. Jadi tidak banyak pengunjung yang datang ke situ. Sehingga maskapai penerbangan Saudi pun menurunkan itu tiketnya. Supaya orang pergi ke situ. Dan waktu datang ke situ emang kosong sekali itu. Setiap putaran mencium Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itulah satu-satunya yang dikeluarkan. Yang lainnya ditutup dengan kayu. Itu yang kelihatan bongkah-bongkah kayu saja, dan itu aja yang nongolnya itu Hajar Aswad. Oh, itu puas betul jemaah saya. Tapi dari situ ya saya dapat pelajaran bahwa di Saudi pun itu, di pusatnya Islam, jarang jemaah itu melimpah. Kecuali kalau ada jemaah dari luar. Hanya di Indonesia salat Jumat itu masjid penuh. Padahal masjid itu penuh setelah di kantor-kantor pun diadakan musola juga.
Ada tempat sholat. Bayangkan kalau di kantor tidak ada musola. Di tempat lain pun tidak ada itu di kantor. Kantor di negara Syria misalnya, Iran, tidak ada itu sholat Jumatan di kantor. Bahkan ada madhab yang berpendapat tidak sah itu sholat Jumat di kantor. Karena sholat Jumat itu harus di masjid. Tapi di Indonesia itu sah saja. Sah-sah saja. Sebetulnya, nah tapi maksud saya Bu, saya ingin memberikan harapan kepada Ibu bahwa di tengah-tengah kemerosotan akhlak yang terjadi di negeri kita melihat masih banyak orang yang berakhlak baik. Karena itu marilah kita palingkan perhatian kita kepada mereka yang berakhlak baik. Gabungkan diri kita dengan mereka yang berakhlak baik itu. Kata Al-Quran, kunu ma'as-sadiqin. Gabungkan dirimu beserta orang-orang yang berakhlak baik, yang berakhlak benar. Misalnya kalau anak-anak misalnya mau sekolah, misal sekarang kan lagi musim pendaftaran, anak-anak sekolah cari, memang lingkungan pergaulan anak-anak itu jelek semua, tapi masih ada Bu yang baik-baik, termasuk di lingkungan sekolah saya. Dikirimkan misalnya ke sekolah saya. We always have a choice. We always have a choice. Dan pilihan itu terserah kepada kita. Kita mau ngambil yang mana. Termasuk Ibu sekarang dengan bergabung dengan jemaah pengajian ini sudah memilih orang-orang yang insya Allah berakhlak baik. Ya udah jelas. Karena di sini mau berakhlak buruk juga tidak sempat kan? Tidak ada peluang untuk itu. Mau korupsi di sini tidak apa yang harus dikorupsi. Mau macam-macam di sini tidak bisa. Suasananya saja sudah tidak mengizinkan itu. Kalau katanya orang Perancis mengatakan, katakan kepadaku apa yang kamu makan. Nanti aku bisa bilang kepada kamu siapa kamu. Dis-moi, est-ce que tu manges? Est-ce que tu dirais, est-ce que tu es? Tapi sebetulnya di dalam Islam bunyinya jadi lain. Kalau orang Perancis emang karena ngurus makan aja. Makanlah itu yang menentukan derajat seseorang itu. Who you are itu bergantung kepada apa yang you eat, apa yang kamu makan. Di dalam Islam tidak. Kulli man tu'ashir, aqul laka man anta. Katakan kepadaku dengan siapa kamu bergaul. Aku akan bisa mengatakan siapa kamu sebenarnya. Jadi katakan kepadaku, ngajinya di mana? Aku bisa tahu madhab kamu apa. Ya. Jadi aku bisa tahu akhlak kamu gimana hanya dengan mengetahui siapa orang yang di sekitarnya gitu. Silakan Pak. Menutup aib tadi Pak Ustadz, saya ada banyak baca terutama di majalah kalau ada seorang gadis sudah tidak perawan terus mau menikah, yang saya baca penyelesaiannya jujur aja bilang daripada nanti timbul masalah, bukan ditutupi malah dibuka. Sebenarnya penyelesaiannya itu seperti apa? Menurut saya tetap lebih baik dia menyembunyikannya. Adapun setelah itu ketahuan atau tidak, kalau ketahuan bilang aja. Kalau dia betul-betul cinta, dia akan menerima kita apa adanya. Jadi kalau kita udah nikah kemudian diketahui begitu dan dia mau menerima kita seperti apa adanya, ya alhamdulillah, go ahead. Kalau kemudian dia tidak mau menerima kita apa adanya, ya enggak apa-apa, itu risiko. Udah kita akhiri. No problem itu. Daripada belum apa-apa sudah berakhir. Ya. Karena dibocorkan kan, karena dibocorkan lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.